Dahulu sebenarnya ya. Itu paradigma yang dahulu ya, kanker ya. paru pada usia tua. Sekarang banyak yang kita temukan usia muda. Iya, begitu. Jadi memang sebenarnya faktornya itu adalah faktor prokoaktif ya. Dimana yang kedua faktor risikonya itu adalah perokok pasif. Jadi perokok pasif itu di mana yang baru. Jadi sebenarnya setiap orang bisa aja menderita kanker paru ya. Nah, jadi makanya kita harus ada kewaspadaan untuk hal ini gitu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Laidatul Azura dalam Medcast, Medikus Podcast, podcastnya kesehatan. Nah teman-teman, kali ini kita kedatangan narasumber yang baru, cantik, dan pastinya adalah seorang dokter. Nah langsung aja kita panggil Profesor Dr. Noni Noviasari Suroso. Langsung aja kita panggil. Halo Prof. Halo. Apa kabar Prof? Ini panggil dokter juga atau Mbak aja? Mbak saja. Assalamualaikum, salam sehat. Sekarang kita ada slogan salam sehat. Salam sehat ya Prof ya. Nah teman-teman slogan baru nih ya Prof ya. Apa kabar Prof? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat selalu ya Prof. Lagi sibuk apa sekarang Prof? Wah lagi sibuk macam-macam deh. Ada yang namanya seminar, ada yang ngajar ya. Proses untuk penelitian banyak. Tapi memang spesial lah berarti ya Medcast ini. Spesial ya, di sini. Aduh luar biasa. Karena buru-buru selalu ditelepon sama Mbak. Aduh, terima kasih banyak Prof untuk kesempatan dan waktunya. Iya. Nah, teman-teman langsung aja kita akan bahas. Nah, ini adalah mungkin berkaitan dengan bulan ini ya, bulan November ini namanya ada Lung Cancer Awareness. Jadi setiap 1 tahun diangkat bulan November adalah Lung Cancer Awareness. Jadi maksud Lung Cancer Awareness adalah kewaspadaan kita terhadap kanker paru. Karena ada namanya World Cancer Day. Sekarang ini bulan November kita memperingati Lung Cancer Awareness, kewaspadaan kanker paru. Gitu. Berarti cocok sekali dengan tema kita hari ini. Iya, cocok sekali ya. Iya betul Mbak. Teman-teman kita akan bahas bersama Profesor ini secara tuntas ya, kita akan kupas ya Prof ya. Kupas tuntas, lugas, percaya. Betul sekali. Nah kita akan bahas tentang di sini adalah kanker paru-paru benarkah bisa menyerang di usia muda, begitu ya Prof ya. Iya, padahal sebenarnya banyak yang bilang kanker paru-paru ini di usia tua ya Prof ya? Iya, dahulu sebenarnya ya. Itu paradigma yang dahulu ya, kanker paru pada usia tua. Sekarang banyak yang kita temukan usia muda. Usia muda Prof ya. Nah, untuk mengawali pembicaraan kita ini Prof, sebenarnya apa itu kanker paru-paru Prof? Sebenarnya kanker paru itu adalah kanker di mana ditemukan di daerah saluran pernapasan. Jadi saluran pernapasan di sistem kita bilang epitelnya ya, epitel bronkus. Nah, di mana ada kanker paru itu bisa kita bagikan dua sebenarnya ya Mbak ya. Itu ada namanya kanker paru primer yang dari utama, yang juga yang kedua adalah kanker paru sekunder. Di mana kalau kanker paru primer itu utamanya adalah induknya, induk semang yang kita bilang itu adalah dari kanker parunya. Namun ada kanker paru sekunder oleh karena penyebaran organ-organ yang lain. Misalnya kanker payudara bisa nyebar ke paru, kanker di mana kanker ovarium atau kanker leher rahim bisa menyebar ke paru, kanker tulang bisa menyebar ke paru. Jadi itu kita bilang bahwa kanker paru yang sekunder, yang penyebab dari metastasis penyebaran dari organ-organ yang lain gitu. Oh begitu. Iya. Jadi memang secara umum kanker ini disebabkan apa begitu ya Prof? Ya sebenarnya kan penyebabnya itu sampai sekarang itu banyak ya. Kita bilang multifaktorial, beberapa faktor. Nah salah satunya itu adalah rokok ya, paling utama rokok. Nah, namun kita tahu bahwa setiap faktor resiko ini bisa diderita orang ya. Jadi harus kita melakukan kewaspadaan. Apalagi tadi yang Mbak sudah mengatakan bahwa kanker paru sekarang ini sudah usia muda. Jadi usia muda oleh karena apa? Karena sekarang ini banyaknya merokok tuh pada usia-usia muda. Itu ya. Jadi kalau misalnya diawali dengan teenager misalnya usia-usia di mana usia 10 tahun, 12 tahun ya. Itu nanti dari 15 sampai 20 tahun dia bisa menderita kanker paru di mana usia sekitar 45 gitu. Itu sangat mudah sekali ya. Iya, Prof, ya, jadi memang sebenarnya faktornya itu adalah faktor prokoaktif ya. Di mana yang kedua faktor resikonya itu adalah perokok pasif.
Jadi perokok pasif itu di mana yang paling banyak kita temukan adalah perempuan, di mana pasangan hidupnya adalah merokok. Kemudian bisa juga perempuan bekerja di lingkungan di mana lingkungan terpapar merokok. Misalnya teman-teman kantornya merokok dan di dalam ventilasinya tidak ada ventilasi nih. Jadi dia terpapar setiap hari karena dari ruang kerjanya yang terpapar rokok. Terus kemudian faktor risiko yang lainnya adalah orang-orang yang bekerja di pertambangan yang terpapar oleh namanya zat-zat karsinogenik ya. Misalnya pertambangan ya, di daerah yang terpapar misalnya di daerah asbes. Kemudian bisa dari ventilasi yang buruk ya di dalam rumah, bisa terpapar dari radon. Nah, kemudian juga bisa dengan faktor risiko orang-orang yang terpapar oleh polusi indoor atau outdoor. Misalnya yang kita tahu bahwa kota yang dimana polusi outdoornya yang sangat tidak baik ya, itu bisa juga memicu untuk kanker paru. Nah, selanjutnya lagi bisa karena dari orang-orang yang sudah menderita penyakit paru kronik, di mana menderita penyakit paru kronik seperti PPOK ya atau TB. Nah, itu. Terus kemudian bisa juga faktor risiko yang lain adalah riwayat kanker. Walaupun riwayat kanker dalam keluarga itu sekitar 15-20%, namun itu kan bisa salah satu memicu faktor dari kanker paru. Jadi sebenarnya setiap orang bisa aja menderita kanker paru ya. Nah, jadi makanya kita harus ada kewaspadaan untuk hal ini begitu. Berarti itu memang tidak, kembali kita bahas penyebab ya Prof ya. Itu memang tidak hanya orang yang perokok ya Prof. Iya, betul. Tidak hanya berarti yang tidak perokok pun bisa. Ya, jadi orang-orang yang tidak perokok, misalnya dia di lingkungan orang-orang yang merokok di sekitar dibilang perokok pasif. Di mana perokok pasif ini kita bisa bagi dua, namanya second hand smoke dan third hand smoke. Jadi second hand smoke itu bisa terpapar dari pasangan hidupnya atau lingkungan pekerjaan. Kemudian third hand smoke itu adalah di mana jika misalnya para suami yang merokok di lingkungan rumahnya, akhirnya partikel-partikel residu dari asap rokok itu menempel di karpet, menempel di sofa. Jadi akhirnya anaknya terpapar maupun istrinya. Jadi terpapar lama, residu-residu itu menyebabkan nanti prosesnya yang bertahun-tahun lamanya bisa menyebabkan juga terjadinya kanker paru. Jadi sebenarnya banyak yang multifaktorial ya untuk terjadinya kanker paru. Jadi bukan hanya perokok aktif, namun juga bisa perokok pasif, di mana perokok pasif second hand smoke dan third hand smoke gitu, Mbak. Nah, begitu. Nah, teman-teman, jadi teman-teman juga harus tahu bahwasannya kita yang tidak perokok pun juga ada celah untuk ini ya Prof faktor bisa meningkat risikonya terjadi kanker paru. Makanya ada kewaspadaan sendiri sendiri ya Prof ya. Nah, teman-teman juga harus tahu, tapi kita juga harus mengingatkan ya Prof bahwasannya merokok itu mungkin kalau dilarang agak susah ya Prof ya. Ya, begitulah devisa terbesar kayaknya ya di negara. Tapi mau dilarang mungkin nanti jadi berontak yang perokok Prof. Iya, betul. Jadi kan sebenarnya kan memang smoking cessation, kita berhenti merokok itu harus kita galakkan ya. Dimana juga kita harus kerjasama juga sama pemerintah. Dimana di tempat-tempat yang dimana sangat meningkatkan risiko terpaparnya di lingkungan sekitarnya itu harus digalakkan, ada ruang khusus untuk yang orang merokok. Sekarang sudah ada ya, kita lihat beberapa tempat, tapi hanya beberapa tempat saja, namun tidak semua. Nah, itu. Dan juga dendanya juga harus kita tingkatkan lagi ya. Dan ada beberapa sebenarnya di beberapa tempat negara itu mereka melakukan pajaknya tinggi ya, untuk supaya jangan banyak orang merokok. Nah, sekarang ini pun juga satuan-satuan rokok itu bisa dibeli. Nah, itu bukan hanya satu pack aja. Itu sebenarnya yang di Indonesia bisa itu ya. Bisa ya Prof. Nah, sekarang juga trennya dalam kita itu adalah masuk salah satu peringkat perokok terbesar di dunia. Indonesia termasuk peringkat pertama di dunia. Luar biasa. Kita harus berbangga atau tidak? Itu makanya yang berbangganya seperti itu ya. Yang peringkat pertama, terus peringkat kedua banyak penderita TB di dunia. Jadi yang hal-hal yang begitu banyak ya. Indonesia termasuk peringkat atas ya Prof ya. Peringkat atas. Nah, berarti kita harus sama-sama ya mengurangi. Jadi peringkatnya di bawah aja ya. Betul. Ini ya, soalnya itulah jumlah devisa terbesar. Dan sekarang ini jumlah tren juga merokok. Sekarang target pada industri rokok bukan hanya di dewasa
tua, istilahnya di atas 40, di atas 30. Namun sekarang trennya sudah pada usia muda. 5-9 tahun itu kita sudah ada dapat data itu. Jadi trennya sudah ada merokok itu di usia 5-9 tahun, bahkan tren merokok 10-12 tahun angkanya yang sangat mengkhawatirkan kali sampai berapa belas persen gitu. Itu meningkat. Sudah ada meningkat. Sudah, ya, iya, Prof, meningkat. Nah, itu makanya pastinya dalam 10 tahun atau 15 tahun banyaknya usia-usia muda, nanti kita mengatakan itu tsunami ya, kasus untuk kanker paru akan meningkat drastis dalam waktu mungkin umur usia 35-40 tahun pasti kita dapatkan banyak kasus kanker paru. Padahal itu masih usia yang sangat muda ya, Prof, itu. ya. Masih Jadi terpapar. berkarir, Iya, ya. begitu. Iya. Tapi sudah terpapar ya, Prof. Iya, itu mungkin dari faktor keluarga atau gitu. Jadi bisa beli satuan-satuan itu ya. Kalau nggak bisa beli satu pack, bisa beli satu ya, Prof. Iya gitu jadinya. Karena sekarang ini angka kanker paru sekarang ini kejadiannya merupakan penyebab kematian utama di kanker paru ya, di dunia ya, maupun di Asia juga. Nah, juga kalau misalnya untuk kita bagikan jenis kelaminnya, kanker paru pada laki-laki itu merupakan peringkat pertama. Sekarang ini kanker pada perempuan peringkat kelima di Indonesia. Itu merupakan data Globokan kita bilang ya. Juga data statistik kanker paru dari tahun 2020. Terbaru ya itu, Iya, Prof. terbaru. Memang itu peringkatnya awal ya, Iya, Prof, ya, situasi kankernya nih sangat apa. Jadi kita harus memang berpikir ya sekarang cermat untuk kita melakukan namanya screening dan deteksi dini. Ya, begitu. Kalau dahulu kan screening dan deteksi dini itu pada kanker paru agak sulit ya. Nah, itu ya. Jadi kita sekarang ini harus kerjasama dengan pihak-pihak misalnya untuk asuransi BPJS itu yang sudah kita lakukan kolaborasi ya, juga kerjasama juga BPJS untuk melakukan galakan dengan screening dan deteksi dini. Kalau misalnya kanker-kanker yang lain, misalnya kanker serviks atau kanker leher rahim, itu kan cukup pasmir ya untuk lakukan deteksi dini. Nah, kalau misalnya kanker paru ini agak sulit karena awal-awalnya misalnya ada nodul kurang dari 2 cm ya di paru-paru, dia tidak memberikan keluhan kadangkala. Nah itu, jadi kita harusnya bagaimana caranya untuk menegakkan awal itu untuk deteksi dini, karena banyaknya datang ke kita itu kanker paru sudah stadium lanjut. Jadi kalau udah stadium lanjut kanker paru itu akan kita lihat angka harapan hidup ya. Jadi kalau udah stadium lanjut pasti angka harapan hidupnya nggak bertahan 5 tahun. Bisa 1-2 tahun begitu. Namun kalau misalnya kita mendeteksi dini kanker paru dari usia, misalnya dari awal ya, stadium awal, itu bisa memberikan harapan hidup bisa 5-10 tahun. 5-10. Bahkan ada yang sampai beberapa yang bisa dilakukan operasi stadium 2, stadium 1 bisa sampai 10-15 tahun. Nah itu luar biasa memang ya, Prof. Iya, itu makanya ini kanker paru ini agak berbeda dengan memang kanker payudara. Kanker payudara bisa dibilang remisi total, bisa sembuh total. Namun kanker paru itu agak sulit untuk kita katakan sembuh total. Itu agak sulit ya, Prof ya. Nah, teman-teman juga harus tahu itu adalah kata kunci yang memang kita harus ingat sama-sama ya, Prof ya. Betul. Nah, kalau kita bicara tadi tentang kanker parunya, Prof, itu pasti ada keluhan. Nah, sebenarnya secara umum keluhan yang bagaimana itu, Prof? Nah, keluhannya itu sebenarnya batuk yang kronis. Kronis itu kan kita katakan kalau batuk akut kan sekitar kurang dari 2 minggu ya. Nah, kalau batuk kronis itu bisa sampai 4-8 minggu. Nah, itu sudah berobat mungkin ya dengan obat-obatan tidak membaik. Nah, makanya sebagai dokter kita kan sudah ada ya kesepakatan kita dan sudah ada guideline kita bahwa batuk kurang dari 2 minggu harus dilakukan pencitraan seperti fototoraks. Jadi fototoraks, karena batuk kurang dari 2 minggu itu bisa bervariasi penyakit misalnya TB paru ya, pneumonia, itu yang lain ya, itu bisa terdeteksi melalui fototoraks. Namun kadangkala, nah itu ya, fototoraks yang kita dapati misalnya ada suatu nodul yang kurang dari 2 cm itu tidak tertangkap melalui pencitraan dari fototoraks. Jadi harus dilakukan selanjutnya untuk pencitraannya seperti CT scan. Harus ada. Jadi makanya itu termasuk itu dalam beberapa kriteria itu adalah screening, di mana screening itu adalah laki-laki usia 40 tahun dan perempuan yang sudah ada terpapar oleh lingkungan sekitarnya
Terus yang kedua, yang kita lihat bahwa faktor-faktor yang lain ya memenuhi, misalnya yang tadi ya, yang faktor-faktor resiko yang termasuk ke kelompok resiko tinggi. Nah, itu bisa dilakukan namanya low dose CT. Jadi CT scan dengan dosis rendah. Jadi itulah untuk pencitraan dari awal kita tahu screening. Karena dari foto toraks kurang dari 2 cm tidak terdapat jumpai kelainan pada foto toraks. Jadi harus lebih lanjut. Iya, namanya CT scan. Itu untuk kita screening ya. Kalau ada gejalanya, misalnya gejala respirasi seperti batuk, ada sesak ya, dari batuk yang kronik, kadang-kadang sesak, terus nyeri dada ya, nyeri dada yang kalau misalnya sakit sekali sampai dia waktu batuk, terus tarik nafas juga nyeri dada ya, sakit ya, kadang-kala bisa batuk darah. Itu ya keluhan respirasi ya, keluhan kita bilang pernapasan. Kadang-kadang keluhan dari non respirasi, misalnya di luar dari paru, itu seperti nyeri kepala. Itu bisa menyebabkan, jadi kanker paru bisa cepat menyebabkan penyebaran ke otak. Jadi yang kedua adalah bisa penyebaran ke tulang ya, bisa penyebaran ke ginjal, ke liver dan yang lainnya. Jadi keluhan-keluhannya itu yang paling utama misalnya nyeri kepala, terus ada kadang-kadang kejang ya, mual muntah, itu harus kita sikapi. Ini apa sebenarnya? Ini keluhan yang memang di daerah persarafan, di daerah otak atau tidak. Itu yang harus kita telusuri. Berarti harus deteksi, harus tanggap. Jadi sebagai dokter sekarang ini karena sudah ngetrennya naik ya, angka insiden kanker paru sudah mulai meningkat. Namun sekarang ini kadang-kadang dulu diagnosis awalnya kita kan masih usia muda nih, 40 tahun, nggak mungkin ini kanker, nggak bisa. Jadi awalnya ya kalau misalnya kita lihat follow up kita, kita awal kita kasih obat misalnya pneumonia atau TB, jangan terlalu lama kita melakukan follow up. Jadi sekitar 1 bulan harus ditegakkan. Kalau dalam 2 minggu kalau TB dikasih obat pasti membaik. Keluhannya berat badan yang meningkat, itu dia. Kalau TB ya. Tapi kalau kanker paru dikasih obat TB dia akan membaik, malah memburuk keluhannya. Nah, itu aja sebenarnya harus kita tanggapi, kita assessment kan. Kenapa evaluasi seperti ini? Barulah kita kalau ragu kita CT scan gitu. Jadi makanya sekarang mesti betul-betul dokter itu harus tanggap ya. Harus cepat tanggap. Terus assessment ulangnya, evaluasi itu yang sangat penting ya sekarang ini. Begitu. Tetapi tadi bicara tentang tuberkulosis ya, Prof ya. Apakah itu ada hubungannya dengan kanker paru? Nah, penyakit paru kronik seperti PPOK kan karena paparan dari rokok. TB kan tidak dikaitkan dengan rokok. Namun TB itu kalau misalnya pada penderita TB kan meninggalkan namanya bekas TB atau fibrosis scar. Jadi awalnya itu mekanismenya adalah lung scar karsinoma. Jadi atau kita namanya dormant scar karsinoma. Jadi paparan yang lama, proses inflamasi ya, proses yang kita bilang inflamasi, ada suatu tumor di daerah nekrosis yang inflamasi kronik berulang-berulang bisa menyebabkan suatu kanker. Nah, itu yang memang sudah ada terdeteksi beberapa tahun yang lalu ya, sudah ada yang menemukan. Namun yang agak sulitnya kita adalah di sini belum ada data penelitian ya, penelitian untuk kita mengkaitkan dormant scar carcinoma dihubungkan dengan penderita TB. Itu belum ada data. Namun kita datanya dari luar. Padahal sebenarnya penderita TB kan banyak ya di itu. Mungkin harusnya medical record kita harus lengkap dan kita bisa mengkaitkan untuk TB yang bisa meningkatkan suatu dormant scar carcinoma. Itu yang kita membutuhkan data penelitian. Namun untuk yang mekanismenya dormant scar carcinoma bisa menyebabkan kanker paru. Bisa ya, Prof. Ya, bekas TB yang menimbulkan parut itu akan proses inflamasi kronik bisa menyebabkan. Itu merupakan salah satu faktor risiko. Nah, itu bahaya juga teman-teman. Bahaya, tapi memang kalau orang sekarang sedikit aja merokok gitu, tapi efeknya panjang ya, Prof. Sangat panjang. Nah, apakah ya, Prof, kalau misalnya kita sudah terdeteksi kanker paru, apakah ada hal-hal yang perlu kita perhatikan begitu, Prof? Iya, jadi hal-hal yang harus diperhatikan bahwa untuk kalau misalnya udah menderita kanker paru memang sebenarnya kan yang paling awal pasti kadangkala memang sulit untuk melepaskan atau kita bilang berhenti merokok. Karena kita tahu tuh rokok itu isinya ada nikotin ya. Nikotin itu dia merangsang ke otak, ada dopamin, rasanya udah enak gitu. Itu dari situ ya. Itu dari nikotin itu salah satu yang bisa sulit untuk kita
kita memberhentikan merokok karena dia memberikan rasa yang enak ketika merokok karena dari dopaminnya. Iya. Nah, yang paling pertama yang harus kita bilang bahwa Bapak adalah kanker paru dan harus memang mulai sekarang tidak boleh lagi merokok. Nah, itu iya. Memang harus berhenti ya, Prof. Iya, harus berhenti merokok. Ya, juga kalau misalnya kita tahu bahwa kita melakukan diagnostik kanker paru, harus kita tahu stadiumnya atau stage-nya ya. Jadi dengan stadium itu berbeda-beda 1 sampai 4 itu berbeda-beda untuk diagnostiknya, beda-beda untuk terapi tata laksananya. Apalagi sekarang untuk tindakan pengobatan bukan hanya operasi radioterapi yang dulu ya kemoterapi. Sekarang namanya ada personalized medicine atau precision medicine. Jadi pengobatan kita memberikan untuk pengobatan langsung targetnya, terapi target atau dengan imunoterapi. Nah, sekarang ini yang lagi booming ya, maksudnya untuk pengobatan kanker paru adalah target terapi dan juga imunoterapi. Ini yang sekarang ini yang lagi hot issue dan banyak juga yang memberikan kualitas hidupnya sangat meningkat ya. Apalagi yang banyak diderita pada kanker paru pada perempuan yang bukan merokok. Itu yang paling banyak mendapati obat target terapi ataupun imunoterapi. Memang ini sangat penyakitnya ya, Prof ya. Betul. Kalau memang kata orang di luar sana hanya merokok, tapi efeknya sangat panjang ya, Prof ya. Iya, makanya begitu. Makanya selalu kita menggalakkan untuk berhenti merokok sampai sekarang. Iya. Mulai dari sekarang ya, Prof ya. Kadang-kadang ada nggak obatnya? Sebenarnya saya bilang obatnya itu malubiniat. Semuanya tergantung dari niat. Iya, karena kalau kita kasih obat sama aja sama mereka, cuma berhenti merokok selama seminggu 2 minggu balik lagi. Itu jadi dari hati ya harusnya. Iya, dari niat kita harus berhenti merokok dan tidak misalnya selalu itu kita kaitkan apalagi dengan usia-usia teenager terkait dengan lingkungan. Lingkungan pergaulan kan kita bilang. Itu dari rokok. Kalau nggak merokok pasti nggak jantan kan gitu ya. Betul. Slogannya bahaya ya, Prof ya. Itu bahaya. Nah, itu yang selalu, dan juga kita ada awareness. Makanya bulan ini Lung Cancer Awareness itu untuk mengatakan bahwa kita semuanya bisa menjadikan faktor risiko jadi kanker paru. Jadi bukan hanya perokok aktif namun perokok yang pasif juga. Jadi memang awareness kewaspadaan kita harus kita tingkatkan ya. Jadi supaya kita bisa meningkatkan juga untuk pencegahan. Nah, awareness itu yang pencegahan. Nanti kita bisa taruh di cover ini ada bulan cancer ya, Prof ya. Nanti izin ya, Prof ya. Iya, boleh. Udah kemarin udah saya kirim. Nah, teman-teman kalau kita bicara memang tentang kanker paru ini pasti banyak sekali ya, Prof ya. Banyak. Cuman mungkin kita udah bahas secara umum ya, Prof ya. Iya, betul. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast ini ya, Prof ya, apakah ada pesan dan mungkin saran dari Prof untuk teman-teman medikus di luar sana mengenai mungkin merokok atau kanker paru-paru? Iya, betul. Jadi sebenarnya kan 40% kanker ini bisa dapat dicegah. Jadi faktor risiko yang tadi itu bisa ada yang beberapa yang bisa dikendalikan dan yang tidak bisa dikendalikan. Yang tidak bisa kita kendalikan adalah usia. Kadang-kala memang usia istilahnya udah di atas 70 resiko pasti menderita kanker terjadi. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Memang laki-laki yang paling rentan ya daripada dibandingkan dengan perempuan. Dan juga dari riwayat kanker dalam keluarga itu adalah termasuk dalam faktor risiko yang tidak dapat dikendalikan. Nah, itu. Jadi yang faktor yang risiko yang dapat kita kendalikan itu tadi termasuk paparan dari perokok pada lingkungan sekitarnya jangan terpapar rokok di lingkungan kerja maupun dengan pasangan hidup. Kemudian kita menghindari misalnya polusi indoor atau outdoor kemudian untuk lingkungan yang ventilasi yang buruk misalnya di lingkungan rumah di radon Nah, itu yang termasuk bisa faktor risiko yang dapat dikendalikan. Nah, yang halnya lagi adalah untuk pencegahan. Pencegahan kita akan namanya ada pencegahan primer dan sekunder ya. Jadi kalau misalnya pencegahan bisa, kalau misalnya kita merokok, kalau berhenti merokok bisa nggak tidak jadi kanker paru? Bisa. Itu namanya pencegahan primer dan sekunder. Jadi pencegahan primer jangan pernah merokok. Yang kalau pencegahan sekunder berhenti merokok. Nah, 2 kalimat aja ya, Prof. Iya, betul. Dan juga kita selalu itu sekarang ini Kemenkes juga ada cerdik. Itu dia, cerdik. Jadi cerdik itu C-nya adalah cek kesehatan rutin. E-nya enyahkan asap rokok.
ya. Iya. Kemudian R-nya rajin aktivitas fisik nih. Jadi olahraga ya, Prof, jadi ya. D-nya diet seimbang. Diet seimbang. Jadi misalnya pola hidup seimbang, jangan yang makan yang tidak bergizi. Iya, junk food ya, Prof. Iya, betul, itu termasuk, ya kan? Iya. I-nya adalah apa ya I-nya? Oh iya, I-nya adalah kok lupa saya. Tadi apa ya? Cerdik, C, E, R, D ya, diet seimbang. Iya. I-nya adalah apa ya? Kok lupa saya. Yang R-nya itu adalah cek kesehatan rutin, terus kemudian K-nya kelola stres. K-nya itu cerdik, kelola stres. K-nya. Ya. Berarti itu iya tuh. slogan baru ya, Prof? Iya, cerdik ya, cerdik. Kok lupa saya yang I-nya ya. Nggak apa-apa, nanti kita bisa jelaskan di kolom komentar, Prof. Iya, betul. Tapi itu slogan baru ya, Prof ya? Ya, jadi sekarang kan Kemenkes itu juga ada juga flyer-flyernya ya untuk kita atur bahwa cerdik itu adalah salah satunya untuk melakukan pencegahan. Makanya kita 40% itu bisa bisa dilakukan bisa pencegahan. Pokoknya kanker paru bisa kita melakukan pencegahan. Itu. Begitu. Iya. Kalau bicara kanker paru pasti banyak sekali ya, Prof ya. Iya. Tapi mungkin waktu kita sangat ya, Prof ya. Iya, betul. Mungkin kita akan bahas di next kesempatan nggak apa-apa ya, boleh. Prof Kita ya. kupas lagi, boleh. Kita akan kupas. Tapi mungkin teman-teman tadi adalah hal-hal penting yang mungkin bisa jadi garis merah ya, Prof ya. Betul. Nah, tadi Prof juga sudah banyak memberikan solusi pencegahan dan bagaimana kalau kita terserang kanker paru-paru ya, Prof ya. Nah, itu sudah menjadi garis merah ya untuk teman-teman. Nah, Prof mungkin terima kasih banyak untuk sama-sama waktunya juga dan sudah datang ke Medicus Podcast ya, Prof. Sama-sama diundang. Mungkin terima next time kasih. kita akan undang kembali, boleh ya, Prof ya? Oke, boleh. Izin Prof, nanti kalau ada yang bertanya boleh kita jawab di kolom komentar langsung ya, Prof ya. Boleh, kita akan bisa Terima jawab, kasih, ya. Prof, Oke, untuk sama-sama. waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih teman-teman sudah ikut episode kali ini. Kalian jangan lupa untuk tonton terus setiap hari Sabtu pada pukul 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.